Ikan patin merupakan salah satu dari jenis ikan konsumsi yang digemari oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan ikan patin yang mempunyai rasa yang gurih serta tekstur daging yang sangat lembut. Sehingga tidak heran apabila kemudian banyak masyarakat yang menyukai serta menggemari olahan hidangan dari ikan patin ini. Hal ini tentunya menyebabkan ikan patin relatif mempunyai harga yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis ikan konsumsi yang lainnya seperti lele ataupun ikan nila. Ikan patin sendiri adalah jenis dari ikan air tawar yang saat ini sudah banyak dibudidayakan karena memang pangsa pasar serta peminat dan juga permintaan pasar terhadap ikan patin ini sangat tinggi. Walaupun demikian, supaya budidaya ikan patin yang dilakukan bisa berhasil dengan baik dan maksimal, maka budidaya yang dilakukan tidak boleh sembarangan. Jadi tak heran jika kini banyak orang yang melakukan budidaya ikan patin ini baik di kolam terpal, kolam tanah, kolam tembok atau jenis kolam lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus mengenai cara budidaya ikan patin di kolam tanah dan juga mengenai tips-tips dalam pemeliharaan ikan patin di kolam tanah ini. Kolam tanah untuk budidaya ikan patin adalah bagian yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Konstruksi kolam dibuat sesuai dengan kebutuhan, misalnya 5 x 10 meter dengan kedalaman 2-3 meter. Apabila tidak memiliki lahan yang cukup, sobat dapat membuat petak kolam lebih kecil dengan kedalaman yang telah disesuaikan karena ikan patin menyukai kolam yang dalam. Setelah kedalaman kolam tersebut mencapai 2 meter atau mencapai kedalaman yang diinginkan, maka pada salah satu bagian sudut kolam tersebut dibuat lubang pembuangan air yang tujuannya supaya dapat memudahkan ketika proses menguras kolam ikan patin nantinya. Jika kolam sudah selesai dibuat, kolam perlu dikeringkan terlebih dahulu hingga dasar kolam retak-retak. Isikan air ke dalam kolam tanah tersebut dengan ketinggian yaitu 80 cm, kemudian tambahkan pupuk kandang untuk menumbuhkan unsur organik yang berada di dalam area kolam. Berikutnya, biarkan kolam tersebut selama 1 minggu supaya air yang berada di kolam tersebut tidak berbau dan juga suhunya menjadi normal. Apabila di dalam waktu seminggu bau air kolam masih menyengat, maka sebaiknya sobat membiarkan kolam tersebut lebih lama sampai air kolam tersebut tidak berbau menyengat lagi. Jika kolam sudah siap, maka sobat dapat mengisinya dengan air. Kolam diisi dengan air kira-kira setinggi 50-100 cm. Tujuannya guna mempermudah ikan patin beraktivitas menghirup oksigen. Apabila air terlalu dalam, maka ikan akan sulit melakukannya. Tapi hal ini juga tergantung luas kolam dan banyaknya ikan yang ditebar. Biarkan kolam selama kurang lebih 2 minggu hingga air berwarna kehijauan. Dalam kolam yang airnya sudah berwarna kehijauan tersebut menandakan banyaknya makanan alami yang bisa sangat bermanfaat untuk ikan patin. Langkah yang berikutnya adalah dengan menebarkan benih ikan patin. Benih ikan patin bisa didapatkan dari pemijahan sendiri atau dengan membelinya dari para pembenih. Carilah bibit ikan patin unggul agar nantinya hasil panennya juga maksimal. Bibit ikan patin dari pembenih biasanya sudah terjamin kualitasnya karena dihasilkan dari indukan yang unggul pula. Supaya benih ikan patin bisa beradaptasi dengan baik serta tidak gampang mati, maka lakukanlah adaptasi terlebih dahulu dengan menggunakan metode aklimatisasi. Caranya adalah dengan memasukkan wadah benih ke dalam kolam, atau sedikit mengisikan air dari kolam ke dalam wadah benih. Lalu biarkan selama beberapa jam agar ikan terbiasa dengan air yang baru. Setelah ikan patin mulai terlihat nyaman, maka sobat bisa langsung memindahkannya ke kolam tanah dengan hati-hati. Supaya budidaya ikan patin mampu menghasilkan panen yang berlimpah dan optimal, tentunya sangat penting untuk melakukan proses pemeliharaan yang baik dan benar. Adapun proses pemeliharaan yang wajib untuk dilakukan yaitu dengan cara pemberian pakan secara rutin dengan cara memberikan pakan yang mengandung banyak nutrisi dan protein. Frekuensi pemberian pakan ikan patin dilakukan sebanyak 3 kali sehari yaitu pada pukul 6 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 8 malam. Jumlah pakan yang diberikan yaitu 30% pagi hari, 30% siang hari, dan 40% malam hari. Pakan yang diberikan tersebut setidaknya memiliki kandungan gizi protein sebesar 25%, karbohidrat 25%, dan lemak 35%. Pakan bisa berupa pelet ikan dan pakan tambahan lainnya. Selain pakan,
Sobat juga perlu selalu menjaga kebersihan kolam dan juga sanitasi sekitar kolam. Tentunya sobat juga harus rutin dalam mengganti air kolam, akan tetapi juga jangan terlalu sering dilakukan karena justru bisa membuat ikan patin menjadi stres karena ia harus melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru lagi. Terakhir tentunya sobat perlu melakukan pengendalian terhadap hama beserta penyakit dengan cara melakukan pencegahan secara preventif. Saat ikan telah berusia 40 hari, maka sobat perlu melakukan seleksi atau sortir dengan alat penyortir ikan. Tujuan dari penyortiran ini adalah untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran tubuhnya sehingga seragam. Tahap ini sebenarnya tidak begitu diperlukan jika sobat mendapatkan bibit dari pembenih karena biasanya ukurannya sudah seragam. Tapi tetap saja tidak menutup kemungkinan adanya ketidakseragaman pertumbuhan ikan patin. Sobat juga bisa sesekali memberikan pakan alternatif atau pakan tambahan kepada ikan patin agar ikan semakin sehat dan dapat berkembang biak dengan lebih cepat. Pemberian asupan vitamin dan suplemen juga harus sering dilakukan. Terkadang banyak orang yang memberikan vitamin tersebut dengan cara dicampurkan ke dalam pakan yang diberikan pada ikan. Suplemen dan vitamin sangat berperan terhadap pencegahan serangan penyakit yang kerap menyerang tubuh ikan patin. Banyak orang yang mengatakan bahwa cara panen ikan patin cukup sulit jika dibandingkan dengan perawatannya. Cara panen ikan patin hampir sama dengan ikan lainnya, terutama ikan lele. Panen ikan patin dapat dilakukan setelah ikan berumur sekitar 5 bulan masa budidaya. Keringkan air di dalam kolam, misalnya dengan menyisakan volume air sebanyak sepertiga bagian. Kemudian gunakan jaring untuk menangkap ikan patin yang telah memenuhi ukuran konsumsi. Pemanenan yang disarankan yaitu dilakukan dengan pengangkatan semua ikan di dalam kolam dan dipindahkan ke wadah atau kolam terpal untuk menghindari stres dan kematian. Demikianlah penjelasan tentang cara budidaya ikan patin di kolam tanah hingga panen. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan juga dapat berguna terutama bagi sobat yang masih tahap pemula dalam budidaya ikan patin ini. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa dan salam sukses selalu.